Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi seluruh semua. Oke, di sini kami secara tidak sengaja menemukan atau kami baru tahu bahwa ternyata ada makam Habib Toha bin Yahya atau lebih tepatnya lagi Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah, beliau ini adalah anak Habib Hasan bin Toha yang ada di Semarang itu ya, yang disebut-sebut sebagai KRT Sumo di Ningrat. Nah, Habib Toha ini adalah anaknya. Nah, di sini sebenarnya kami tidak ingin menyebut nama Habib Toha yang dulu sempat viral itu ya. Namun di sini kami terpaksa menyebutnya karena lokasi area makam tersebut tidak jauh dari Habib Toha yang dulu sempat viral itu. Kalau yang viral itu dulu berada di Pabuaran, kalau makam tersebut berada di Ciledug. Antara Pabuaran dan Ciledug itu bersebelahan, jadi tidak jauh. Nah, jika dilihat dari map tampilannya seperti ini lur nih. Ini cukup dekat sekali ya. Hanya berjarak 3,3 km saja seperti ini. Dan kurang lebih hanya ditempuh dalam waktu 7 menit. Jadi ini cukup dekat sekali ya. Nah, jika dilihat dari luar tampilannya seperti ini lur. Nah, jika dilihat lebih dekat lagi, ini terasnya seperti ini. Nah, ini terdapat banyak makam-makam pada terasnya ya. Karena memang lokasi makam Habib Toha tersebut berada di area pemakaman umum lur. Jadi sebelum dibangun ini memang area pemakaman umum ya. Jadi itu kenapa di terasnya banyak makam-makam seperti ini. Oh iya, sekilas info lur bahwa Habib Toha ini adalah penulis dari kitab Rotib Al-Kubro. Selain penulis kitab Rotib Al-Kubro, Habib Toha bin Hasan tersebut juga disebut-sebut sebagai wali kutub lur nih. Nah, ini ada kisahnya dari Jatman Online. Kita baca saja sama-sama lur ya. Makam kewalian Habib Toha Ciledug Cirebon. Suatu ketika ada orang soleh ingin tahu makam kewalian Habib Toha Ciledug. Orang itu istikharah. Seusai sholat istikharah langsung tidur dan langsung bermimpi. Dalam mimpi bertemu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di tempat itu berkumpul para wali kutub di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bertanya pada orang itu, "Tahu Habib Toha Ciledug?" Lalu orang itu menjawab, "Iya." "Lah, dengan siapa?" "Saya Syarif Hidayatullah. Tunggu, sebentar lagi Habib Toha datang." Tak berapa lama, itu Habib Toha, kata Sunan Gunung Jati sambil menunjuk ke arah langit. Oh, Sunan Gunung Jati menunjukkan bahwa itu Habib Toha sambil menunjuk ke arah langit. Dari langit tampak orang turun ke bawah naik sajadah dan masih tetap memakai sandal. Semakin dekat, wajah beliau kelihatan. Orang soleh itu bertanya pada Sunan Gunung Jati, "Loh, bukannya itu Hadratul Rasulullah SAW?" "Iya benar. Tapi ala surati dalam wajah Habib Toha bin Yahya," jawab Sunan Gunung Jati. Habib Toha terus terbang di atas kepala para wali kutub. Lalu setelah selesai keliling, naik lagi ke langit. Sunan Gunung Jati berkata, "Itulah makom kewalian Habib Toha. Sudah tahu kan?" "Iya Kanjeng Sunan," jawab orang soleh itu. Itu adalah isyarah betapa tingginya makom kewalian Habib Toha, seorang kutubul aktob, sultanul aulia. Habib Toha juga wali min ahlil darok, wali yang suka menolong orang yang lagi susah atau butuh pertolongan. Maka kalau lagi butuh pertolongan, ada masalah, minta ke Allah dengan ziarah ke Habib Toha. Mimpi itu juga isyarat bahwa sebelum ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, ziarah dulu ke Habib Toha Ciledug. Kalau itu dijalankan, nanti hajat kita itu yang menyampaikan ke Sunan Gunung Jati, ya Habib Toha, bukan kita. Beliau berdua sama-sama Sultanul Aulia, hanya saja Habib Toha lebih muda. Demikian ketika Sunan Gunung Jati menunjukkan makom kewalian Habib Toha Ciledug. Semoga bermanfaat. Penulis Syukron Makmum, Cirebon. Sekretaris 4 PP Matan. Disarikan dari dawuh Maulana Habib Lutfi pada Jumat Kliwon dini hari 29 Januari 2021 di dalam Maulana di rumah Habib Lutfi. Nah, seperti itu lur makom kewalian Habib Toha bin Hasan bin Yahya tersebut ya. Nah, sekarang kita coba cek apakah benar Habib Toha ini disebut sebagai anak dari KRT Sumo di Ningrat. Nah, ini dari Jatman Online September 27 2023.
15 Dawuh Habib Lutfi di rapat panitia Haul Habib Toha Cirebon. Nah, ini ada 15 1 sampai 14 kita lewati saja karena membicarakan soal haul. Kita ke nomor 15. Habib Toha dilahirkan di Pekalongan pada 1192 Hijriah. 10 tahun digembleng langsung oleh ayah beliau. Setelah itu berangkat menuntut ilmu ke Hadramaut, Makkah, Madinah, dan banyak tempat lain. Lalu pulang ke Semarang karena ayah beliau tinggal di Semarang. Ayah Habib Toha adalah Senopati Kesultanan Yogyakarta bernama Habib Hasan yang bergelar KRT Sumo di Ningrat, yang kalau berperang seperti Singo Barong atau singa raksasa. Habib Hasan punya armada laut dengan nama pasukan Supit Urang. Beliau mengutus putra-putra beliau menjadi telik sandi sehingga tersebar. Ada Habib Alwi di Kendal, Habib di Batang, Habib Toha di Cirebon untuk menghadang bantuan penjajah ke arah Semarang dan Yogyakarta. Istana Habib Toha di Palimanan. Jadi Habib Toha bolak-balik Palimanan, Ciledug. Nah, mengenai Habib Hasan yang mempunyai armada laut yang bernama pasukan Supit Urang, kami juga ada sumber lain lur mengenai ini soal Habib Toha. Ini dari Liputan 6 yang bersumber dari YouTube-nya Buya Yahya. Setelah sang ayah wafat, Habib Toha meneruskan perjuangannya menjadi panglima pasukan Supit Urang dan pasukan Sipuling. Habib Toha memimpin 5.000 prajurit yang tersebar dari Banten sampai Semarang. Wah, Liputan 6 juga mengupload sejarah tentang ini ya, lur ya. Oke, kita kembali lagi ke Jatman Online yang tadi. Ini ada kisah makom kewalian lagi nih lur nih dari Habib Toha. Ini melanjutkan yang tadi ya di bawah nomor 15. Adapun makom kewalian Habib Toha, ada seseorang yang diberi anugerah bertemu Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Orang itu bertanya pada Syekh Syarif, "Wahai Kanjeng Syekh, setelah engkau wafat, jabatan kewalian engkau diberikan kepada siapa?" Syekh Syarif menjawab, "Kepada Habib Toha Sohib Jati Seng atau Ciledug." Selesai. Orang kalau paham mau tawasul ke Sunan Gunung Jati, biasanya ziarah dulu ke Habib Toha, baru ziarah ke Sunan Gunung Jati. Kalau mau ziarah ke Habib Toha, mandi dulu di sumur Masjid Luwung Gajah, lalu sholat 2 rakaat. Orang dulu dari Masjid Luwung Gajah sudah lepas sandal untuk menjaga adab, tapi itu sekarang berat. Allahu a'lam. Nah, sekelas info, jarak antara makom Habib Toha dengan Masjid Gunung Gajah, ini kalau dilihat dari map seperti ini lur. Jaraknya 1,5 km. Ditempuh kira-kira dengan waktu 3 menit saja. Nah, mengenai pendiri Masjid Luwung Gajah ini ternyata ada 2 versi yang berbeda yang beredar di masyarakat lur. Nah, di sini kami mempunyai 2 sumber, salah satunya dari Gunung Jati ini yang menceritakan tentang perbedaan versi ini ya. Nah, setelah kami baca-baca, ternyata dengan sumber satu yang kami temukan ternyata kurang lebih isinya sama lur. Jadi di sini kami hanya akan membaca di sini saja ya, Gunung Jati Cirebon. Nah, Gunung Jati Cirebon ini telah melakukan wawancara dengan DKM Masjid Luwung Gajah tersebut lur. Nah, DKM tersebut bernama Ismail Zen bersama Bahrudin Aziz yang juga masih keturunan Buyut Kalamuddin. Nah, untuk sekilas info, Masjid Luwung Gajah ini bernama Masjid Baitus Syuhada. Luwung Gajah itu adalah nama desanya lur. Nah, di sini kami akan hanya menceritakan pada intinya saja lur, karena kalau dibacakan semua ini sangat panjang sekali. Oke, kita mulai saja lur. Nah, berdasarkan catatan sejarah bahwa yang melakukan babad alas dan membangun padukuhan untuk penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon Timur adalah Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Yang mendirikan Masjid Baitus Syuhada ini adalah Ki Buyut Kendit dan Pangeran Patrawelang, yakni saudara tua dari Ki Kuwu Bujang atau Ki Raksa Bumi, Kuwu pertama Desa Luwung Gajah. Mereka berdua adalah keturunan Pangeran Walang Sungsang, paparnya. Dikatakannya tidak ada yang tahu secara pasti kapan Masjid Baitus Syuhada tersebut didirikan. Akan tetapi sejarah menjelaskan bahwa saat itu ada sekelompok bala tentara dari Kerajaan Demak yang membawa balok kayu untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Di tengah perjalanan dari Demak menuju Cirebon, dan tepatnya di Padukuhan Luwung Gajah, mereka berhenti dan mendapatkan kabar bahwa
pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa telah selesai dilakukan, sehingga kayu-kayu balok yang akan digunakan untuk tiang masjid tersebut akhirnya dibangunkan untuk menjadi masjid di Padukuhan Luwung Gajah, tempat mereka beristirahat. Tiang-tiang dengan tinggi 13 meter dan jarak antar tiang 4 meter tersebut sudah ada sejak pertama kali masjid ini dibangun. Nah, meski beberapa kali dilakukan perbaikan, tetapi tidak menghilangkan sejarah dan seterusnya. Sisi lain dari masjid tersebut adalah terdapat sumur untuk mengambil air wudhu yang disebut sebagai sumur keramat, yang dipercaya warga bisa mengobati berbagai jenis penyakit dan juga bisa mempercepat jodoh. Kisah tersebut juga membuat beda pendapat atau beda sejarah yang mengatakan jika Masjid Baitus Suhada pendirinya adalah Habib Toharudin atau Habib Toha, seorang ulama asal Mesir yang berkelana hingga ke Padukuhan Luwung Gajah di abad ke-16. Nah, jika tadi pada versi pertama dikatakan pendirinya adalah Pangeran Cakpatra Welang atau Ki Buyut Kendit, keturunan dari Pangeran Walang Sungsang. Nah, di sini di versi kedua disebutkan bahwa pendirinya adalah Habib Toharudin atau Habib Toha, seorang ulama asal Mesir. Nah, di sini Habib Tohanya ulama asal Mesir lur, bukan asal Pekalongan, yang datang di Padukuhan Luwung Gajah di abad ke-16. Nah, kenapa dari sebuah sumur lalu bisa diambil kesimpulan bahwa pendirinya adalah Habib Toharudin atau Habib Tohalur? Nah, karena sebelumnya ada kisah seperti ini lur. Menurut sejarah, saat itu ada seorang pendekar bernama Ki Jaya yang mencintai warga Padukuhan Luwung Gajah. Namun karena beda keyakinan akhirnya cintanya ditolak. Akibat sakit hati, Ki Jaya menaruh racun di dalam sumur tersebut sehingga terjadi musibah besar di mana banyak orang yang habis menggunakan air tersebut menjadi keracunan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, singkat cerita, kemudian Habib Toha yang menetralisir air dalam sumur itu yang beracun menjadi tidak beracun dan berdoa atau menggunakan karomahnya agar air tersebut dapat bermanfaat untuk mengobati dan lain sebagainya. Seperti itu lur singkat ceritanya. Bukti sejarah perjalanan hidup mereka berdua saat ini adalah kuburan Ki Buyut Kendit atau Pangeran Patrawelang dan makam Habib Toha yang berada di pemakaman Desa Jati Sengkidul, Kecamatan Ciledug, yang sampai saat ini sering didatangi para peziarah dari berbagai daerah di tanah air. Nah, seperti lur. Namun menurut sumber ini, Habib Tohanya adalah seorang ulama asal Mesir ya lur ya, bukan asal Pekalongan. Nah, satu lagi tambahan informasi menurut versi Habib Lutfi. Sebenarnya kami ada videonya ya, tapi kami hanya tampilkan voice-nya saja. Oke, ini dia. Banyak ibu koyin atau Honyal Tiardi Sela sampai di zaman Honyal Habib Toha, putra Panglima. Satu sisi ayahnya Habib Toha, Syekhul Akbar, terkenal gelarnya Syekhul Akbar di tanah Jawa dulu sampai Malaysia Syekhul Akbar di tanah Jawa, Senopati Agung ing Mataram tanah Jawa, itu ayah beliau. Putranya 8, satu pun tidak ada yang mentah. Yang paling kecil kakeknya Habib Toha, Habib Abu Bakar bin Hasan, adiknya Habib Toha. Ada lagi Habib Muhammad bin Hasan, pejuang besar minas syuhada. Maka Habib Toha diperintahkan oleh ayahnya tinggal di Cirebon dengan pasukannya, tinggal pertama kali di Palimanan sampai 1 tahun di Ciledug, baru beliau pulang ke rahmatullah. Itu perjuangan beliau banyak. Kalau saya terangkan riwayat hidupnya beliau bisa sampai kaki ditanya doer, perjalanannya tidur. Nah, menurut Habib Lutfi seperti itu lur, bahwa Habib Toha tersebut diutus atau disuruh ayahnya pertama kali datang yaitu di daerah Palimanan, bukan di Ciledug ya. Setelah di Palimanan kemudian baru ke Ciledug, dan itu hanya 1 tahun kemudian wafat.
Oke, semoga teman-teman semua jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tentunya semoga bermanfaat. Salam NKRI harga mati.